Ganti gengsi dengan logika, cara keluarga bisa lebih kaya. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Capek gak sih? Hidup rasanya lari terus tapi dompet selalu ngos-ngosan. Baru gajian senyum sebentar. Habis itu muka balik datar pas buka aplikasi bank. Katanya hidup sederhana, tapi pengeluaran kok kayak selebriti magang. Kopi harus yang hits, belanja harus biar nggak kalah update. Padahal pas tanggal tua kita akrab banget sama kata nanti dulu. Ini bukan soal kurang usaha, tapi lebih ke kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi efeknya kayak bocor halus. Di ember nggak kerasa tapi bikin habis. Masalahnya, banyak keluarga ngerasa keuangan seret bukan karena gak mampu, tapi karena gengsi dipelihara lebih rajin dari tabungan. Takut kelihatan biasa aja, takut dibilang ketinggalan, takut nggak dianggap. Akhirnya uang kerja keras habis buat kelihatan mampu di mata orang yang bahkan nggak ikut mikirin hidup kita. Ironisnya, demi kelihatan aman, justru keuangan sendiri jadi rawan, dan yang sering kena imbasnya ya keluarga di rumah. Makanya materi ini penting banget, karena bukan ngajarin pelit atau hidup menderita, tapi ngajarin waras. Gimana caranya ganti kebiasaan mahal yang cuma bikin capek batin dengan pilihan yang lebih masuk akal dan bikin hidup tenang. Saat gengsi diturunin sedikit dan logika dinaikin sedikit, keuangan mulai bernafas, rumah jadi lebih damai, dan kita berhenti pura-pura kuat, padahal dompet lagi minta tolong. Bu, sebenarnya masalahnya bukan di penghasilan, tapi di gengsi yang sering nyamar jadi kebutuhan. Kita bilang ini penting, itu darurat. Padahal kalau jujur sama diri sendiri, itu cuma pengen kelihatan mampu, pengen gak kalah sama orang lain, pengen hidup terlihat baik-baik saja di luar, walaupun dompet di dalam lagi ngos-ngosan kayak habis naik tangga 5 lantai. Contohnya sederhana banget. Soal kopi, katanya cuman 1 gelas. Katanya buat penyemangat hidup. Katanya biar gak stres ngurus rumah. Padahal 1 gelas tiap hari dikali sebulan, itu bukan 1 gelas lagi. Itu sudah setara belanja dapur beberapa hari. Lucunya, sambil pegang kopi mahal kita masih mikir, kok uang gak pernah numpuk ya? Padahal numpuknya pindah ke gelas kertas. Terus soal makan di luar, alasannya klasik. Capek masak, pengen reward, kasihan anak bosen menu rumah. Padahal anaknya juga sebenarnya gak mikirin mau makan apa. Yang penting makan, yang ribet itu orang tuanya. Apalagi pas bilang, gak apa-apalah sekali-kali. Padahal sekali-kalinya seminggu 3 kali, dompet ikut diet ketat tanpa persetujuan. Ada lagi soal barang rumah, lihat tetangga ganti gorden. Kita tiba-tiba merasa gorden sendiri kusam, padahal kemarin juga gak mikir apa-apa. Lihat teman upload dapur estetik, langsung ngerasa dapur sendiri kurang bahagia. Padahal dapur kita masih setia nemenin masak mie tengah malam, cuma karena gak instagramable jadi gak dihargai. Di situ aku sadar, banyak pengeluaran itu lahir bukan dari kebutuhan, tapi dari perasaan takut ketinggalan, takut dibilang gak naik level, takut dianggap kurang berhasil. Padahal hidup bukan lomba dekor rumah. Gak ada piala buat dapur paling kinclong atau kopi paling mahal. Aku mulai mikir logis. Kalau sesuatu bikin dompet sesak, tapi cuma bikin orang lain kagum sebentar, itu transaksi yang aneh. Kita bayar mahal buat tepuk tangan yang gak bisa dipakai bayar listrik. Dan lucunya, orang yang kita impress itu juga belum tentu peduli. Mereka cuma scroll, like, habis itu lupa. Gengsi itu pintar banget. Dia bikin kita merasa pantas membeli sesuatu yang sebenarnya belum sanggup. Dia bisik-bisik, kamu kan kerja keras. Masa nggak boleh nikmatin hidup? Padahal logika di pojokan cuma bisa melongo sambil pegang kalkulator yang baterainya hampir habis. Contoh lain yang kelihatan kecil tapi nyata, langganan ini itu,
Streaming 1, 2, 3, alasan biar anak gak rewel, biar kita gak ketinggalan tontonan. Padahal yang ditonton juga ulang-ulang. Dan yang lebih sering dibuka malah video masak gratisan. Tapi tagihannya tetap setia datang tiap bulan. Atau soal belanja diskon, ini jebakan favorit. Kita masuk niat beli 1, keluar bawa 5, dengan alasan mumpung murah. Padahal murah gak sama dengan perlu. Ujung-ujungnya lemari penuh, uang habis, dan barangnya nunggu dipakai sambil mikir, kapan ya aku kepikiran beli ini? Aku juga pernah ngerasain. Lebih mikirin komentar orang daripada kondisi rekening. Lebih takut dibilang irit daripada takut saldo nol. Padahal komentar orang gak bisa dicairkan, gak bisa ditabung, gak bisa dipakai pas anak sakit, atau mesin cuci ngambek minta diservis. Pelan-pelan aku belajar nurunin gengsi. Bukan buat jadi sederhana yang pura-pura kuat, tapi buat hidup yang beneran kuat. Contohnya, ganti nongkrong mahal. Jadi, ngobrol di rumah sambil bikin minum sendiri. Hasilnya bukan cuma hemat, tapi obrolannya lebih panjang dan ketawanya lebih tulus. Logika juga ngajarin satu hal yang lumayan nyelekit. Banyak orang terlihat kaya bukan karena mereka banyak uang, tapi karena mereka banyak cicilan. Kelihatannya hidup naik level, padahal hatinya deg-degan tiap tanggal tagihan. Hidup jadi kayak main sirkus, ramai di luar, tegang di dalam. Saat mulai pakai logika, setiap mau keluar uang, aku tanya pelan-pelan, ini bikin hidupku lebih tenang? Atau cuma bikin kelihatan keren? Kalau jawabannya cuma keren, biasanya dompet langsung bilang, kita skip ya hari ini. Dan anehnya, hidup tetap jalan. Gak ada yang runtuh, gak ada yang marah. Semakin sering logika dipakai, semakin kelihatan jelas. Kekayaan keluarga itu bukan soal apa yang kita pamerkan, tapi soal berapa lama kita bisa bertahan tanpa panik, tanpa utang baru, tanpa drama tiap akhir bulan. Dan semua itu sering dimulai dari keberanian bilang, aku gak perlu terlihat kaya hari ini. Pelan-pelan, kita sadar, hidup itu bukan lomba pamer paling kelihatan sukses. Karena yang kelihatan belum tentu kuat. Dan yang kuat biasanya justru jarang update. Menurunkan gengsi ternyata bukan tanda kalah, tapi tanda mulai dewasa. Karena dompet gak butuh validasi. Yang butuh itu hati dan masa depan keluarga. Kadang lucu juga. Kita rela capek kerja keras, tapi uangnya disumbangin ke hal yang cuma bikin tetangga manggut-manggut sebentar. Saat logika mulai pegang kendali, hidup jadi lebih ringan, senyum lebih panjang, dan tanggal tua gak lagi terasa kayak ujian hidup. Nabung sedikit, tapi rutin rasanya lebih nikmat daripada belanja besar, tapi sambil deg-degan. Dan anehnya, sejak gak sibuk kelihatan mampu, justru mulai benar-benar mampu. Minimal mampu tidur nyenyak tanpa mikirin cicilan. Jadi kalau hari ini lagi belajar nurunin gengsi, itu bukan kemunduran. Itu promosi ke level hidup yang lebih tenang. Teruskan pelan-pelan, sambil ketawa kecil sama diri sendiri, karena masa depan keluarga dibangun bukan dari gaya hidup mahal, tapi dari keputusan waras yang konsisten. Dan siapa sangka, kaya versi kita, ternyata isinya bukan barang, tapi rasa aman dan harapan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.